Oke, baik sudah kita saksikan bersama ya tadi video tutorial Simpakin, maka kita akan berlanjut pada narasumber kedua yang langsung berasal dari tim pengembang aplikasi Simpakin. Sudah bergabung bersama kita Bapak Dwi Rudi Setiawan. Selamat pagi Pak Rudi ya. Iya, selamat Selamat pagi, pagi. Bapak Ibu. Oh, oke baik. Langsung saja kalau begitu ya kepada Pak Rudi disilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar bagus Pak Rudi? Oke, baik. Izin share screen untuk saya membimbing bagaimana terkait dengan penggunaan aplikasi Simpakin ini. Baik, Bapak Ibu, mohon nanti diperhatikan ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, berikut saya akan mendemokan secara singkat, khususnya agar lebih jelas, sehingga tidak hanya dari lewat video aja penjelasannya, namun secara langsung saya mempraktekkan bagaimana cara penggunaan Simpakin ini, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mempunyai gambaran bagaimana nanti menginputnya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu nanti bisa mengakses laman Simpakin ini pada website gtk.kemdikbud.go.id/pak-integrasi. Saya ulangi, dapat diakses melalui gtk.kemdikbud.go.id/pak-integrasi. Setelah diakses, Bapak Ibu akan diarahkan pada laman beranda, yaitu laman portal Simpakin, di mana Bapak Ibu akan disajikan informasi-informasi umum terkait dengan pak integrasi ini, di mana fungsi utama dari sistem ini adalah untuk menyesuaikan dari pak konvensional ke pak integrasi, di mana dari pak integrasi nanti dari aplikasi BKN nantinya juga akan disesuaikan ke pak konversi sebagai pak yang berlaku pada tahun ini, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nanti pada kalau kita di scroll ya, kita akan disajikan latar belakang dari Simpakin ini. Kemudian nanti pada bawahnya adalah ada persyaratan, baik itu untuk jabatan fungsional 4B ke bawah maupun dari jabatan fungsional untuk 4B ke atas. Nanti untuk 4B ke bawah akan diarahkan ke websitenya Disepakati, bukan pada Simpakin. Nah, untuk jabatan fungsional 4B ke atas nanti akan diarahkan ke website atau loginnya Simpakin. Kemudian Bapak Ibu juga sebelum mengakses, ada baiknya di kesempatan setelah ini nanti Bapak Ibu menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan syarat untuk mengajukan penyesuaian pak, yaitu dokumennya yaitu fakta integritas serta pak terakhirnya. Bapak Ibu nanti seperti yang disampaikan sebelumnya, fakta integritas itu jadi wajib, dan pak integrasi pak terakhirnya juga wajib diupload. Jadi Bapak Ibu boleh untuk dicari dokumen tersebut nantinya. Untuk fakta integritas, nanti untuk template-nya dari sistem ya Bapak Ibu, nanti tinggal mendownload, lalu ditempel, dicetak, ditempel materai, lalu di-scan, lalu di-upload ke dalam sistem. Seperti itu. Kemudian nanti di bawahnya setelah persyaratan ada video dan manual book. Nanti Bapak Ibu jika belum paham terkait dengan cara penggunaan Simpakin ini, Bapak Ibu bisa melihat video tutorialnya. Nah, jika Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan Simpakin, di website ini juga sudah ada FAQ. Jadi Bapak Ibu bisa melihat pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, nanti bisa lihat mengapa kredit konvensional harus disesuaikan dengan angka kredit integrasi. Nah, tadi Bapak Ibu bisa baca tiap poinnya, sehingga Bapak Ibu bisa paham terkait apa namanya
pak integrasi ini. Kemudian mekanismenya juga ada di sini, bisa dibaca. Lalu yang di bawah ada dasar hukum. Berikut juga pedomannya juga ada di sini. Bapak Ibu bisa baca secara langsung terkait dasar hukum dan pedomannya. Seperti itu. Secara singkat seperti itu terkait dengan halaman beranda atau home-nya terkait dengan website Sipakin. Jadi Bapak Ibu jika ada pertanyaan ya akses dulu pak integrasinya atau Simpakin ini. Nah, nanti akan paham terkait cara penggunaannya atau fungsi utama dari Simpakin ini. Baik, nah kita akan lanjut untuk masuk ke dalam sistem. Cara masuk ke dalam sistem umum yaitu klik login. Nah, di sini akan ada form login, di mana nanti ada username serta password. Nah, untuk username ini menggunakan NIP dan passwordnya menggunakan tanggal lahir Bapak Ibu. Formatnya adalah tahun, bulan, tanggal. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa untuk langsung login. Nah, Bapak Ibu mungkin mencari di mana tombol daftarnya. Karena Bapak Ibu untuk website ini tidak perlu daftar. Nah, nanti Bapak Ibu akan kerepotan dengan hal itu sehingga kami menyediakan langsung login aja, di mana kami juga terintegrasi dengan data BKN Bapak Ibu. Jadi dari sistem ini nanti memvalidasi terkait dengan NIP Bapak Ibu. Pastikan NIP Bapak Ibu sesuai dengan sasaran pada Simpakin ini, yaitu 4B ke atas untuk guru dan pengawas, pamong dan pemilik. Kemudian untuk mitra kerjasama kita bekerja sama juga dengan disepakati. Jadi Bapak Ibu ketika menggunakan Simpakin ini sama saja Bapak Ibu seperti menggunakan disepakati. Karena nantinya kami menggunakan formula-formula yang digunakan pada disepakati. Tentunya hal ini juga sudah divalidasi oleh tim PKN. Begitu. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita coba salah satu NIP. Tenang Bapak Ibu, saya menggunakan NIP dummy saja atau uji coba, jadi bukan NIP yang real. Jadi saya coba, dan Bapak Ibu mungkin tidak bisa mengakses untuk NIP ini karena ini hanya uji coba dari internal kami. Baik, kita coba masukkan ya username-nya, lalu passwordnya adalah tanggal lahir. Kemudian klik login. Nah, ini akan memproses. Nah, ini sudah tampil. Tahap berikutnya yaitu Bapak Ibu wajib memilih jabatan fungsionalnya. Apakah guru, pengawas, pamong, ataupun pemilik. Nah, Bapak Ibu tidak bisa langsung memilih yang bukan jabatan fungsionalnya. Karena kalau misalnya salah, nanti ya tidak bisa masuk. Nanti ada error seperti ini. Bapak Ibu yang sesuai saja dengan jabatan fungsionalnya. Misal guru, silakan pilih guru. Lalu tinggal klik pilih saja. Nah, baik, nanti akan diarahkan pada halaman dashboardnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti akan disajikan informasi data diri Bapak Ibu mulai dari nama, NIP, tempat tanggal lahir, golongan ruang, dan TMT golongannya, lalu ada jabatan dan TMT jabatannya. Nah, dari sini Bapak Ibu harus memastikan bahwa data Bapak Ibu itu benar di BKN-nya, sehingga nanti untuk alur setelahnya itu tidak ada kendala, karena saat ini kami langsung terhubung dengan atau sistem ini langsung terhubung dengan BKN, sehingga jika ada kesalahan dari profil ini, bukan Bapak Ibu memperbaiki di Simpakinya, namun Bapak Ibu mengupdate-nya di aplikasinya si ASN, seperti itu. Jadi dari ini Bapak Ibu harus seksama
melihat profil Bapak Ibu apakah sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Lanjut, setelah itu mudah saja, tidak ada tombol lain di beranda ini selain tombol isi pengajuan. Silakan klik isi pengajuan PAK. Kita klik. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman pilihan jenis paknya. Ingat ya Bapak Ibu, jenis pak ini adalah pak terakhirnya Bapak Ibu. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa memilih apakah pak terakhirnya Bapak Ibu adalah pak format Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 atau masih dalam bentuk HPAK atau masih dalam bentuk pak format Kemenpan nomor 84 tahun 1993. Karena untuk pak yang berlaku saat ini adalah pak konversi. Pak konversi tidak mengenali apa itu pak format Permenpan nomor 16 tahun 2009 maupun HPAK maupun juga Kemenpan nomor 84 tahun 1993. Hanya mengenal dari pak integrasi. Nah, untuk dari pak konvensional ke konversi, kita konversikan dulu ke pak integrasi. Jadi fungsi sistem itu fungsi utama sistem ini adalah menyesuaikan dari pak konvensional ke pak integrasi. Begitu. Lanjut pada kesempatan ini mungkin kita coba satu persatu apa sih bedanya dari tiap jenis pak ini, baik Permenpan nomor 16 tahun 2009 atau HPAK atau Kemenpan nomor 84 tahun 1993. Kita pilih salah satu. Yang pertama pak format Permenpan nomor 16 tahun 2009 kita pilih. Nah, Bapak Ibu nanti akan diarahkan pada form pak Permenpan RT nomor 16. Nah, harus dilihat secara seksama mulai dari nama, NIP, lalu tempat tanggal lahir, lalu ada nomor pak terakhir, lalu nomor seri karpet. Terus mungkin ada pertanyaan, Pak, saya sudah ada di simpak sebelumnya, apakah nanti saya menginput ulang? Nah, jika Bapak Ibu sudah memiliki data pak terakhirnya Bapak Ibu pada simpak atau epak, itu nanti Bapak Ibu mungkin akan otomatis diinputkan secara otomatis ya dari sistem nomor pak terakhirnya, begitu juga angka kreditnya. Tapi begitu juga sebaliknya, jika Bapak Ibu nanti tidak ada di simpak atau epak, itu nanti Bapak Ibu input manual seperti itu. Kemudian itu untuk nomor pak terakhirnya. Lalu ada nomor seri karpet. Nah, nomor seri karpet ini langsung kami ambil dari BKN, dari CASN. Jika tidak ada, mungkin bisa diinputkan. Kemudian ada masa penilaian. Masa penilaian ini adalah berbentuk rentang, di mana ada masa penilaian mulai dan masa penilaian selesai. Untuk masa penilaian mulai ini diisi masa penilaian selesai pada pak terakhir ditambah 1 hari. Begitu. Jadi pak terakhirnya Bapak Ibu selesainya tanggal berapa, itu ditambah 1 hari. Nah, untuk masa penilaian selesainya ini kami seragamkan semuanya adalah 2022 Desember tanggal 31. Ini nanti yang akan kami input ke pak integrasi. Kemudian pada pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya ini ada jenjang lalu jurusan. Nanti di sini jenjangnya otomatis terisi, jadi Bapak Ibu tidak perlu
menginput atau memasukkan secara manual. Lalu ada pangkat atau jenjang pangkat, jenjang, ruang, juga TMT, ini juga otomatis terisi. Lalu ada jabatan, TMT jabatannya juga, ini otomatis terisi. Kami langsung ambil dari BKN, sehingga tidak ada kesalahan penulisan yang nanti akan mempersulit. Kemudian ada masa kerja golongan. Nah, masa kerja golongan ini kami langsung hitung dari sistem, jadi Bapak Ibu tidak perlu menghitung secara manual. Kemudian ada jenis guru. Nah, jenis guru ini berbentuk pilihan, namun kami langsung ambil dari Dapodik. Jadi jika Dapodiknya sudah terupdate, nah nanti Bapak Ibu tidak perlu mengisi. Namun jika kurang update, Bapak Ibu bisa merubahnya. Untuk secara default ini jenis gurunya akan kosong, cuman jika sudah terisi ini akan langsung terpilih. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengubahnya. Kemudian pada tugas ini berbentuk inputan. Jadi inputan ini Bapak Ibu silakan sesuaikan. Nah, jika nanti kosong, Bapak Ibu harus mengisi secara manual. Seperti itu. Untuk jenis guru dan tugas guru ini kami ambil dari Dapodik. Jadi jika sudah terupdate sesuai dengan Bapak Ibu, nah ini tidak perlu diubah. Namun jika tidak sesuai, silakan disesuaikan. Kemudian alamat, ini alamat sekolah, sekolahnya apa? Oh, ini saya informasikan terkait jenis guru, tugas guru. Ini mungkin akan berbeda pada jenjang fungsional pada pengawas. Nah, kalau pengawas nanti ada jenis pengawasnya, bidangnya seperti itu, nanti akan menyesuaikan. Ini sebagai contoh adalah guru. Kemudian alamat ini adalah sekolah ataupun unit kerja jika pada jabatan fungsional lainnya. Kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, jalan, ini adalah alamat dari unit kerjanya atau sekolahnya. Kemudian ada rumah, alamat rumah. Nah, ini silahkan Bapak Ibu isi sesuai alamat rumah Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu jangan panjang-panjang ya Bapak Ibu. Nanti silahkan Bapak Ibu isi. Kemudian ada nomor WhatsApp aktif. Nah, ini tidak kalah penting Bapak Ibu. Mohon diisi dengan sesuai nomor WA yang aktif ya Bapak Ibu. Karena apa? Nanti jika ada terjadi sesuatu dari verifikator, itu nanti mungkin akan menghubungi nomor WA aktif Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu nanti tidak melampirkan yang aktif, nanti dari verifikator akan kesulitan untuk menghubungi Bapak Ibu. Nah, dari sini, maka dari itu Bapak Ibu silakan memasukkan nomor WA yang valid dan aktif tentunya. Itu untuk yang pertama terkait dengan keterangan atau identitas perorangan. Ini belum masuk angka kreditnya. Setelah itu, setelah Bapak Ibu mengisi semuanya, Bapak Ibu lanjut pada angka kreditnya. Nah, angka kredit ini silakan Bapak Ibu copy saja dari angka kredit di pak terakhirnya Bapak Ibu. Jika nanti Bapak Ibu ternyata sudah terinput di simpak sebelumnya, nanti ini otomatis akan terisi Bapak Ibu tanpa perlu menginputkan kedua kalinya. Namun sebaliknya, jika belum ada di simpak, nanti otomatis Bapak Ibu tersaji inputannya itu kosong. Nah, dari kosong ini Bapak Ibu perlu untuk menginput secara manual. Di sini ada poin-poinnya, ada pendidikan, itu ada breakdown, yaitu pendidikan sekolah dan pelatihan prajabatan. Kalau ada lamanya berapa, barunya berapa, dia nanti akan terisi. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu nanti bisa mengisi, mulai juga prajabatannya, pelatihan prajabatnya berapa, lalu pembelajaran atau bimbingan dan tugas guru tugas tertentu. Di sini ada proses pembelajaran, lalu proses bimbingan, lalu ada tugas lainnya.
Kemudian ada pengembangan keprofesian berkelanjutan, ada pengembangan diri, publikasi ilmiah, lalu ada karya inovatif. Nah, dari semua ini nanti akan terakumulasi secara otomatis oleh sistem, sehingga nanti Bapak Ibu tidak perlu mengumpulkan untuk jumlah akumulasinya. Lalu kemudian pada yang kita jelaskan sebelumnya adalah unsur utama ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya ada unsur penunjang. Ini ada 3 poin, yaitu ijazah yang tidak sesuai, pendukung tugas guru, lalu ada memperoleh penghargaan. Bapak Ibu bisa isi ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ada lampiran pak terakhir Bapak Ibu. Ini harus diperhatikan nanti, karena dari tim verifikator akan mencocokkan data yang Bapak inputkan dengan dokumen pak terakhirnya. Jangan sampai Bapak Ibu salah mengisikan paknya yang diupload itu apa, lalu yang diikutkan itu apa. Nah, sehingga ini nanti tidak match. Nah, mungkin dari tim verifikator perlu untuk menghubungi Bapak Ibu, karena kami tentunya akan mencocokkan pak terakhir Bapak Ibu yang Bapak Ibu upload. Seperti itu untuk kelampiran pak terakhirnya. Untuk formatnya Bapak Ibu dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Untuk maksimalnya kami batasi hanya 2 MB. Kenapa? Karena ini untuk masyarakat, untuk Bapak Ibu sasarannya karena banyak ya. Jadi untuk memaksimalkan storage-nya, jadi perlu disesuaikan ukurannya, yaitu maksimal 2 MB. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dikompres terlebih dahulu, atau bagaimana caranya biar nanti jadi 2 MB. Begitu. Kemudian ada fakta integritas, sama formatnya yaitu PDF, lalu maksimalnya adalah 2 MB. Nah, di sini ada untuk template. Bapak Ibu nanti jika kebingungan bagaimana template-nya bisa diunduh di unduh template. Nah, untuk template ini ada template fakta integritas. Nanti Bapak Ibu bisa inputkannya sesuai yang ada. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengisinya di bagian ini. Nah, otomatis ini terisi di sistem ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu untuk menginputkan. Begitu. Jadi apa yang tampil di sistem nanti akan terinput juga ke dalam template fakta integritas ini. Kemudian jangan lupa untuk dicetak lalu ditanda tangan asli atau basah. Kemudian ada materai 10.000. Seperti itu untuk template fakta integritasnya. Setelah Bapak Ibu sudah yakin, Bapak Ibu bisa submit ke direktorat. Tapi jika Bapak Ibu belum yakin, ya sudah, bisa diteruskan nanti. Tapi harap dipercepat terkait proses inputannya ya Pak Bu. Karena mengingat waktu batasnya untuk penyesuaian yaitu sampai 31 Desember 2023, sehingga lebih cepat lebih baik. Namun jika Bapak Ibu masih ragu butuh mencari dokumennya, Bapak Ibu bisa mencicilnya terlebih dahulu, lalu nanti bisa di exit atau di logout, nanti bisa di input kembali. Jadi apa yang Bapak Ibu inputkan itu secara otomatis sudah terisi oleh kami, oleh sistem, sehingga nanti Bapak Ibu tidak kehilangan jejak ketika inputan terakhirnya nilainya apa saja. Seperti itu. Baik, selanjutnya ketika sudah, nanti Bapak Ibu bisa mensubmitnya. Nah, ini karena fakta terakhir dan fakta integritas wajib dilampirkan. Jadi Bapak Ibu nanti selain menginputkan yang wajib di sini, Bapak Ibu juga wajib untuk melampirkan fakta terakhirnya dan fakta integritasnya. Seperti itu. Baru nanti di-upload. Begitu. Kemudian nih, misal
saya salah mengambil jenis pak. Nah, apa yang harus saya lakukan? Yang harus dilakukan adalah jika sudah terlanjur mengisi, klik saja batalkan. Nah, akan kembali seperti semula. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja, sama seperti tombol yang di awal kita lihat, isi pengajuan pak. Lalu di sini akan ada pilihan jenis paknya. Nah, jenis paknya ini seperti yang tadi kita sampaikan, silakan pilih sesuai pak terakhirnya. Kemudian kita lanjut ya. Lanjut pada hapak. Hapak ini hampir sama dengan format Permen PAN nomor 16 tahun 2009. Coba kita pilih. Nah, untuk inputannya sama seperti pada inputan nomor 16 tadi, kita lanjut saja pada penetapan angka kreditnya. Nah, angka kreditnya mungkin sedikit berbeda, sedikit saja berbedanya. Perbedaannya adalah pada poin pembelajaran dan pembimbingan ini masih jadi satu, lalu untuk tugas tertentu juga ini perbedaan redaksi, lalu ada 3 prajabatan. Jika di nomor 16 ada pelatihan prajabatan. Kemudian silakan Bapak Ibu isi nanti sesuai dengan yang ada di pak terakhirnya, itu masih dalam bentuk HPA. Jadi silakan Bapak Ibu upload, begitu juga lampirannya Bapak Ibu juga uploadkan saja HPA-nya di sini. Kemudian ada fakta integritas, ini juga sama, silakan Bapak Ibu untuk template, lalu isi materainya, tanda tangan basah, lalu nanti di scan lalu di upload seperti itu. Setelah semua yakin sudah selesai dan terinput semua, langsung saja submit ke direktorat seperti itu. Kemudian setelah hapak ya, kita lanjut ke pak yang terakhir, yaitu pak format Kemenpan nomor 84 tahun 1993. Nah, ini ada perbedaan yang cukup banyak ya daripada kedua format ini. Coba kita lihat, pilih. Nah, di sini nanti tersaji untuk keterangan perorangannya itu sama. Lalu yang membedakan adalah pada penetapan angka kreditnya. Harap diperhatikan, silakan disesuaikan nilainya berdasarkan pak terakhirnya. Silakan mengisi pendidikan sekolah dan memperoleh gelar ijazah, lalu diklat kedinasan, serta memperoleh STTPL, kemudian proses belajar atau praktik bimbingan dan konseling, lamanya berapa, barunya berapa, lalu ada pengembangan profesi, lamanya berapa, barunya berapa, otomatis akan terakumulasi. Kemudian ada unsur penunjang proses belajar mengajar atau bimbingan, silakan Bapak Ibu mengisi, hanya 1 poin itu saja pada unsur penunjangnya, Bapak Ibu bisa isi, lalu otomatis terjumlah dari unsur utama dan unsur penunjangnya. Kemudian tidak lupa Bapak Ibu wajib untuk melampirkan pak terakhirnya dalam format PDF maksimal juga sama, yaitu 2 MB. Kemudian Bapak Ibu bisa menguploadkan dokumen tersebut. Setelah diupload sudah selesai, maka nanti bisa melanjutkan ke fakta integritasnya juga, silakan Bapak Ibu upload dalam tipe yang sama, yaitu PDF maksimal 2 MB. Kemudian ada unduh template, lalu setelah itu Bapak Ibu jika sudah yakin sama seperti pak yang lain, ini silakan Bapak Ibu submit ke direktorat. Nah, dari sini Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk menunggu dulu Bapak Ibu, karena nanti proses selanjutnya akan
diproses oleh tim verifikator untuk melakukan verifikasi dan validasi terkait dengan inputan dan uploadan data pak terakhir Bapak Ibu. Seperti itu. Setelah itu nanti sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Saiful dan Mas Rian, ini nanti akan terkonversi secara otomatis melalui sistem menjadi pak konvensional terlebih dahulu jika pak terakhirnya masih dalam bentuk HPAF ataupun nomor 84 tahun 1993 tadi. Nah, jika nanti paknya itu sudah disesuaikan ke pak konvensional, itu nanti akan ditandatangani dan itu nanti akan berjalan di belakang layar Bapak Ibu, sehingga prosesnya nanti Bapak Ibu tinggal menerima notifikasi bahwa proses penyesuaian pak terakhir Bapak Ibu sudah disubmit atau dikirim ke si ASN. Nah, dari data Bapak Ibu nanti bisa dilihat pada si ASN seperti itu. Begitu untuk demonstrasi bagaimana cara penggunaan aplikasi Simpakin ini. Baik, saya cukupkan terkait dengan demonstrasinya. Saya kembalikan ke moderator.